Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang tingkatan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita sampaikan dari awal, setiap muslim muslimah wajib meyakini manusia terbaik setelah para nabi, para rasul adalah para sahabat Nabi SAW. Mereka adalah manusia yang sangat mulia. Khairun nasi qarni. Kata Rasul, sebaik-baik manusia yaitu setelah para nabi, para rasul adalah generasiku para sahabat. Namun di antara para sahabat ada tingkatan-tingkatan kemuliaan. Ya, kalau dari sekup kelompok sahabat yang paling mulia kelompok Al-Muhajirin, kemudian kaum Al-Ansar. Nanti akan disampaikan secara individu yang paling mulia Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian di antara para sahabat yang mulia yang terakhir kita bahas adalah para sahabat yang ikut perang Badar. Ya, sudah kita sampaikan beberapa poinnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yu'minun bi annallaha qala li ahli badrin wa kanu salasami'atin wa bid'ata asyara i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ahlussunnah meyakini bahwa Allah berkata kepada para pengikut perang Badar, ya, dari kalangan sahabat Nabi, dan jumlah mereka waktu itu 300 belasan. I'malu ma syi'tum, kata Allah, berbuatlah sekehendak kalian karena aku sudah mengampuni kalian. Ini poin yang terakhir kita bahas, betul? Nah, intinya tadi ini kemuliaan, keistimewaan para sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan, wa qauluhu wa kanu salasami'a wa bid'ata asyara hakadha warada adaduhum fi sahih Bukhari.
Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, jumlah mereka ada 300 belasan. Itulah bilangan yang disebut dalam Sahih Bukhari. Wa qaluhu i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Adapun sabda Rasul, Allah berfirman, berbuatlah sekehendak kalian karena aku telah mengampuni kalian. Qala Ibnu Qayyim fil Fawaid, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab beliau Al-Fawaid, ashkala ala katsirin minan nas makna. Sebagian orang mungkin bertanya-tanya tentang makna firman Allah tadi kepada para sahabat yang ikut perang Badar. Berbuatlah sekehendak kalian karena aku telah mengampuni kalian. Apakah semuanya halal bagi mereka? Tidak ada halal haram? Ini sekali lagi, sebagian orang mungkin ada yang bertanya-tanya tentang hal itu. Apakah berarti mereka sudah tingkat makrifat? Ya, semuanya apa? Halal, nggak ada yang haram, tidak ada wajib sholat dan seterusnya. Apa maknanya seperti itu? Tidak. Ya, itu hanya kelompok sesat yang meyakini kalau tingkat makrifat tidak ada apa lagi ibadah. Itu sekali lagi kelompok sesat, menyesatkan, bahkan bisa keluar dari al-Islam. Ya, sebagaimana dalam pembahasan 10 pembatal keislaman, ya, ada poin kata para ulama, man za'ama anna ahadan wasi'ul khuruj an syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengklaim ada seseorang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, ya, sebagaimana kata mereka keluarnya Nabi Khidir dari syariat Nabi Musa, ya, maka orang itu kafir. Ya, karena Allah mengutus nabinya kepada semua umat manusia. Sejak Rasul diutus sampai hari kiamat, semua manusia wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Adapun yang mengklaim, meyakini boleh seseorang keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka dia telah kafir, keluar dari al-Islam. Sama dengan tadi, yang meyakini kalau sudah tingkat makrifat, sudah tidak ada kewajiban sholat, puasa, Ramadan dan sebagainya, maka ini telah keluar dari al-Islam. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, summa dzakral aqwal fi dzalik. Ya, Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa ucapan-ucapan manusia tentang hal tersebut. Summa qala, kemudian beliau berkata, falladzina dzunnu fi dzalik wallahu a'lam anna hadza khitabun liqaumin qad alima Allah subhanahu annahum la yufariquna dinahum bal yamutuna 'alal Islam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, makna dari firman Allah kepada para pasukan perang Badar dari sahabat Nabi, berbuatlah sekehendak kalian. Allah mengatakan demikian karena Allah sudah mengetahui sejak azal, sejak dahulu kala, sejak sebelum sahabat lahir, bahkan sebelum terciptanya langit dan bumi, Allah sudah tahu. Mereka, para sahabat yang ikut perang Badar, yang pertama nggak mungkin mereka murtad dari al-Islam. Ya, makanya Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ini juga bantahan kepada Syiah Rafidah yang mengatakan para sahabat mayoritas murtad kecuali 3. Tentunya masuk ke dalamnya pasukan perang Badar. Ini sekali lagi, ya, mereka lah yang murtadun dari Islam. Ya, kelompok Syiah Rafidah yang murtad dari Islam. Bukan sebagaimana yang mereka tuduhkan kepada para sahabat. Para sahabat, ya, sudah kita sampaikan ayat-ayat hadis Rasul tentang pujian Allah, pujian Rasul kepada mereka, dan itu berlaku sampai hari kiamat, gak akan berubah karena, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui sejak azal para sahabat itu, ya, meninggal di atas Islam, di atas al-iman, dan di atas pujian Allah tersebut. Tidak, ya, akan ada perubahan. Sekali lagi, kata-kata i'malu ma syi'tum itu Allah tujukan memang kepada para sahabat yang ikut perang Badar, yang Allah sudah mengetahui mereka istiqomah di atas
al-Islam. Tidak mungkin mereka menyimpang murtad dari al-Islam. Wa annahum qad yuqarifuna ma yuqarifuhu ghairu minadz-dzunub. Meskipun Allah tahu mereka suatu saat ada yang berbuat dosa. Individu sahabat ini sudah kita pernah sampaikan, wala nufritu fi hubbi ahadin minhum. Kata Imam At-Tahawi, kita wajib mencintai semua para sahabat, tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Di antaranya kita tetap wajib meyakini individu sahabat manusia biasa. Kullu bani Adam khata. Sekali lagi, individu sahabat tidak maksum dari kesalahan. Makanya prinsip Ahlussunnah yang merupakan dalil, yang merupakan hujjah, itu qala Allah, firman Allah. Qala Rasul, sabda Rasul, hadis yang sahih. Dan ijma' sahabat. Paham ya? Itu yang harus diyakini adalah dalil, hujjah. Ucapan individu sahabat, ucapan individu tabi'in, itu bukan hujjah. Ya, ini kita mau sampaikan karena beberapa saat yang lalu juga viral, beberapa hari yang lalu lah viral. Ada postingan seorang ustadz dari ucapan Al-Hasan Al-Basri bahwasanya ghibah itu boleh kepada 3 golongan, di antaranya pemimpin yang dolim. Padahal akidah Ahlussunnah sudah kita sampaikan berulang kali dalam kajian-kajian kita, bahwasanya haram mencaci maki pemimpin kaum muslimin, menghina pemimpin kaum muslimin. Dan di antara menghina yaitu menghibah pemimpin kaum muslimin. Bahkan ini adalah ijma' para sahabat Rasul. Sebagaimana kata Anas bin Malik, nahana kubarauna min ashabi Rasul SAW. Para pembesar-pembesar sahabat Rasul melarang kami dengan ucapan la tasubbu umara'akum. Jangan mencaci maki pemimpin kalian secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, ngerasani, menghibah, haram. Dan ini sekali lagi yang juga sesuai dengan sabda Rasul, man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa memuliakan pemimpinnya, Allah memuliakannya. Wa man ahana sultanallah ahana Allah. Ini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ucapan tabi'in, boleh nggak dipertentangkan dengan sabda Rasul? Sekali lagi, ini yang harus kita pegang erat. Kalau sudah paten sabda Rasul, kalau sudah paten, apalagi tadi ijma' para sahabat, nggak bisa dilawan dengan ucapan pendapat 1-2 tabi'in atau bahkan ulama-ulama yang ada sekarang. Paham dong? Sekali lagi, seorang Ahlussunnah punya prinsip. Ucapan ulama bukan dalil. Pendapat fulan dan fulan, entah dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan individu sahabat tadi, bukan dalil. Pendapat mereka ditimbang dengan dalil. Makanya kita ingat ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Hampir turun hujan batu dari langit. Aku mengatakan Rasul bersabda, kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Ini ucapan Abu Bakar, individu Abu Bakar wa Umar tidak masuk, nggak boleh dipertentangkan dengan sabda Rasul. Kalau ada yang jawab, kan ucapan Abdullah bin Abbas kan juga bukan, nggak masuk juga Ustaz. Kita katakan ucapan itu dibenarkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul SAW. Sebagian ahli bidah kadang ngelesnya demikian. Ada kaidah ulama Ahlussunnah mengatakan al-aslu fil ibadah al-mana. Asal ibadah itu terlarang sampai datang dalil yang mensyariatkan. Itu kan karangan ulama.
Ya, itu kan juga bid'ah, nggak ada Rasul mengatakan demikian. Kita katakan kalau GBLK jangan apa? Ya di posting ataupun jangan ditunjukkan. Kaidah ulama tersebut sesuai dengan dalil. Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddu. Barang siapa yang beramal ibadah tidak sesuai dengan ajaran kami, kata Rasul, tertolak haram. Iyyakum wa muhdatsati al-umur. Ya, sekali lagi ini yang wajib kita camkan. Jangan bingung dan jangan ditipu oleh orang-orang yang mungkin masih ada pemikiran-pemikiran harokat dan seterusnya. Meskipun casingnya mungkin ahlus sunnah, na'udzubillahi min dalik. Karena sekarang ini masih banyak para penyusup-penyusup ke dalam dakwah as-salafiyah. Maka harus kita betul-betul paham ya akidah salaf, ashabul hadis, akidah al-sunnah, manhaj al-sunnah. Itu tadi, manhaj al-sunnah mengatakan yang merupakan dalil firman Allah, sabda Rasul, dan ijma' sahabat. Dulu pernah kita membantah salah satu ustadz dari kelompok Harokah yang mengatakan, ya, ini menantang Syekh Abdul Malik Ramaldhani untuk menjawab syubhatnya tentang katanya kalau memberontak pemimpin itu katanya khawarij. Tapi bagaimana dengan salaf? Mereka juga memberontak. Disebutkan Abdullah bin Zubair dan sebagainya. Sebetulnya kalau orang itu paham manhaj al-sunnah tadi, seandainya pun mereka 1, 2, 10 dari sahabat atau dari tabi'in ada yang membolehkan misalnya, maka kita katakan sabda Rasul ahaku an yuttaba, lebih layak untuk diikuti. Khairal hadi Muhammad. Rasul mengharamkan kudeta. Misalnya ada tadi 10 sahabat misalnya membolehkan, kita katakan petunjuk Rasul lebih didahulukan, nggak usah bingung. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Namun itulah kebiasaan al-bidah, mencari yang mutasyabihat, mencari yang samar-samar untuk mereka jadikan sebagai pedoman dalam melegalkan, membenarkan kesesatan mereka. Adapun sekali lagi bagi Ahlussunnah sudah cukup sabda Rasul, ini sudah paten, tidak boleh ditawar-tawar lagi. Sami'na wa ata'na. Yang menyelisih siapapun pasti salah. Apalagi tadi asar riwayat Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan boleh menghibah pemimpin yang zalim, kata para ulama itu tidak sahih. Sekali lagi ini yang wajib disampaikan kepada oknum-oknum tersebut. Jangan sampai mutakabir, sombong, tidak mau menerima al-haq. Dan ini bukan sekali saja. Sekali lagi sudah pernah terjadi juga syubhat yang dilontarkan dan juga tidak mau rujuk yang berkaitan dengan masalah berhukum dengan selain hukum Allah yang dikatakan itu syirik yang paling syirik rububiyah yang paling berbahaya. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, para sahabat sekali lagi individu mereka tidak maksum dari kesalahan. Di antaranya yang ikut perang Badar, dan ini sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Siapa contohnya? Siapa? Hatib bin Abi Balta'ah. Sudah kita bahas. Beliau keliru dalam masalah membocorkan rahasia Rasul SAW. Ini sekali lagi contoh individu sahabat. Tapi wajib kita meyakini Allah sudah menjamin kesalahan mereka telah diampuni. Sekali lagi firman Allah kepada para pasukan perang Badar, berbuatlah sekehendak kalian karena aku sudah mengampuni kalian. Allah sudah mengetahui di antara mereka akan ada yang jatuh ke dalam kesalahan. Tapi kesalahan mereka sudah dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab ampunan tersebut? Banyak. Di antaranya kata sebagian para ulama, ikutnya mereka dalam perang Badar itu merupakan kebaikan yang luar biasa. Itu merupakan jasa mereka yang luar biasa. Dan Allah telah berfirman, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at.
Sesungguhnya kebaikan menghapus apa? Kejelekan. Allah sudah tahu bahwasanya kebaikan mereka ketika ikut perang Badar ini akan bisa menutupi kesalahan-kesalahan mereka yang mereka lakukan. Makanya Allah mengatakan, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Allah nggak mengatakan hal ini kepada orang-orang yang seperti tadi, ya, yang mengaku tingkat-tingkat apa? Ma'rifat. Na'udzubillahi min dzalik. Namun Allah sekali lagi Maha tahu mereka para sahabat yang ikut perang Badar. Satu kebaikan mereka ikut perang Badar itu sudah bisa menutupi kesalahan mereka kalaupun itu terjadi. Ditambah lagi dengan kebaikan-kebaikan mereka yang lain. Karena kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walakin la yatrukuhum subhana musirrina 'alaiha bal yuwafiqhum li taubatin nasuh wastighfarin wa hasanatin tamhu athara dzalik. Ya, ditambah lagi Allah mengetahui bahwasanya mereka kalaupun berbuat kesalahan, Allah enggak membiarkan mereka terus dalam dosa kesalahan tersebut. Ya, mereka pasti Allah berikan taufik untuk bertobat dengan tobatan yang nasuha. Sekali lagi, dosa seorang hamba ini berlaku untuk umum, bukan hanya untuk para sahabat tadi. Kebaikan menutupi apa? Kejelekan. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'al hasanah tamhuha. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada dan iringilah perbuatan jelek dengan yang baik, akan menutupi kejelekan tersebut. Ini berlaku untuk umum. Para sahabat kebaikannya luar biasa banyaknya, di antaranya tadi ikut perang Badar. Itu sudah menghapus kesalahan mereka kalau itu ada. Ditambah lagi, mereka kalaupun salah, Allah berikan apa? Hidayah taufik untuk bertobat, dan tobat tajubu maqablaha. Tobat menghapus yang apa? Kejelekan-kejelekan mereka. Jadi banyak faktor-faktor yang menghapus dosa para sahabat yang ikut perang Badar. Itu pun kalau mereka apa? Jatuh ke dalam kesalahan. Ditambah lagi dengan ujian mereka. Kata Rasul, hatta syauka alati yushakuha. Duri yang mengenai seorang hamba yang mukmin itu bisa menghapus dosa. Ya, kita lihat bagaimana perjuangan para sahabat ketika ikut perang apa? Perang Badar. Ya, istilahnya 1-3 melawan pasukan kaum musyrikin. Ditambah lagi dengan ujian-ujian mereka yang luar biasa beratnya. Antum jangan lihat enaknya tok, Bang. Ya, iya, para sahabat mendapatkan luar biasa kedudukan pujian yang luar biasa. Tapi lihat juga bagaimana perjuangan apa? Para sahabat Rasul SAW, ujian mereka ketika mendampingi Rasul dalam berjihad, dalam berjuang. Ini juga sebagai apa? Penghapus dosa mereka. Nah, makanya sekali lagi Allah mengatakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wa yakunu takhsisuhum bihadza duna ghairihim li'anna qad tahaqqaqa dzalika fihim wa anna maghfurun lahum. Allah mengkhususkan firman-Nya tadi, berbuatlah sekehendak kalian karena aku telah mengampuni dosa kalian. Ya, ini sekali lagi keistimewaan para sahabat yang ikut perang Badar, karena tadi Allah Maha tahu. Allah tidak membiarkan mereka di atas kesalahan. Allah tutupi dengan taufik hidayah untuk mereka bertobat, ditambah dengan kebaikan-kebaikan mereka dan banyak faktor-faktor yang bisa menghapuskan dosa mereka. Wala yamna dzalika kaunu al-maghfirah hasrat bi asbabin taqumu bihin. Ya, tadi ditambah dengan banyak sebab-sebab yang menjadikan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama la yaqtadi an yu'atil faraid wusuqan bil maghfirah. Ya, namun firman Allah tadi tidak melazimkan untuk mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban dengan alasan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sebagaimana kelompok sesat ahli ma'rifat tadi. Kalau sudah tingkat ma'rifat, nggak ada kewajiban, sudah nggak ada jaminan dari mana Allah mengampuni apa? Dosa-dosa mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Falau kanat qad hasrat bil istimrar al-qiyam bil awamir
lama ihtaju ba'da dzalik ila salatin wala hajjin wala zakat wala jihadin wa hadza muhal. Kalau seandainya ampunan itu diperoleh tanpa adanya melaksanakan perintah Allah, maka mereka nggak akan sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Ini sesuatu yang mustahil. Para sahabat, terutama tadi para pengikut perang Badar, meskipun sudah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah, tetap mereka rajin ibadah. Sebagaimana Rasul SAW, Allah sudah menjanjikan kepada beliau ampunan mata qaddam min dzambi wa mata akhar. Namun tetap Rasul beribadah sampai meninggal dunia. Bukan sebagaimana tadi kelompok-kelompok makrifat-makrifat yang sesat menyesatkan. Kalau sudah tingkat makrifat tidak ada kewajiban sholat. Bahkan yang gila pun dikatakan wali, biar nggak biar mereka tiru, biar mereka nggak sholat. Karena wali nggak sholat, karena gila. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian poin berikutnya ini berkaitan dengan para sahabat yang ikut bai'atur ridwan. Qala Syekhul Islam berkata, wa bi annahu la yadkhulun nara ahadun bai'a tahta syajara kama akhbara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, meyakini, mengimani bahwasanya tidak ada seorang pun masuk neraka dari para sahabat yang ikut membaiat Rasul di bawah sebuah pohon. Yaitu pada waktu Baiatur Ridwan. Insya Allah sudah kita sampaikan waktu awal-awal bab ini. Ketika Rasul mau umrah tahun ke-6 Hijriah bersama para sahabat. Namun kafir Quraisy melarang Rasul umrah. Kemudian Rasul mengutus Utsman bin Affan untuk istilahnya negosiasi agar membiarkan para sahabat umrah bersama Rasul. Kemudian ada kabar burung, Utsman telah terbunuh. Maka Rasul pun mengambil baiat sumpah setia sampai mati memerangi kafir Quraisy. Ini namanya baiatu Ridwan di bawah sebuah pohon. Dan sudah kita sampaikan juga Al Khalifah Rasyid Umar bin Khattab ketika melihat orang banyak mendatangi pohon tersebut, langsung dipotong biar nggak dikeramatkan. Apakah Umar bin Khattab Wahabi? Sebagaimana tuduhan orang-orang itu, Wahabi suka ngerusak situs peninggalan Rasul ataupun yang lain. Ini Umar bin Khattab, kalau sudah ada tanda-tanda gejala indikasi mengkeramatkan, langsung dihilangkan. Ini sekali lagi ajaran Rasul, ajaran para sahabat Rasul untuk menutup rapat-rapat pintu tabarruk dengan peninggalan-peninggalan tersebut. Namun inilah bedanya para sahabat dengan tadi ahli bidah, yang tadi ahli ma'rifah dan sebagainya. Ada sedikit yang aneh dikeramatkan, ada sedikit air yang aneh, air sambungan dari Zam-zam, naudzubillah min dzalik. Bahkan yang paling konyol lagi, naudzubillah min dzalik, bisa mendoakan minuman biasa jadi air kalau enggak dabrus nemen-nemen istilahnya. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi fenomena yang ada di negeri kita luar biasa kepada orang-orang yang tadi sebetulnya dikatakan wali gila tersebut. Naudzubillah. Kemudian balaqad radhiyallahu anhu wa radu'an. Bahkan Allah ridha kepada mereka, mereka beridha kepada Allah. Wa kanu aktsar min alfin wa arba'imi'ah. Jumlah mereka lebih dari 1.400 yang ikut baiat Ridwan. Kita yakini mereka diridhoi oleh Allah dan mereka tidak mungkin masuk neraka. Kata para ulama, dalam Al-Quran Allah mengatakan raqar radhiyallahu anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah menjamin keridhaan bagi mereka yang ikut baiat Ridwan. Kemudian Rasul dalam hadis yang sahih mengatakan la yadkhulun nara ahadun bai'a tahta syajarah. Tidak ada seorang pun masuk neraka yang ikut membaiat Rasul di bawah sebuah pohon atau baiatur Ridwan tadi. Ini keutamaan
para sahabat yang ikut tadi baiat ridwan. Ini baiat yang Rasul contohkan, baiat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan sudah kita sampaikan, tidak ada baiat kepada kiai, baiat kepada ustadz, ya, baiat kepada ketua pengajian. Itu baiat-baiat yang bid'ah. Ya, sekali lagi para sahabat hanya membaiat pemimpin kaum muslimin, Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nggak ada mereka yang membaiat ulama sahabat seperti Abdullah bin Abbas. Ya, sekali lagi baiat hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Kemudian kata beliau, hadzal kalam fi sya'ni ahli bait ridwan wa hiyal bai'ati hasrat fil Hudaybiyah. Ini adalah ucapan tadi Syekhul Islam yang berkaitan dengan para sahabat yang ikut bai'atur ridwan, dan itu bai'at yang terjadi di Al-Hudaybiyah dekat dengan kota Mekah. Hina saddal musyrikun Rasul SAW an dukhuli Makkah kama sabaqa bayanuhu qariban. Ketika Rasul dihalangi oleh kaum musyrikin untuk masuk kota Mekah, ya, ketika mau umrah, kama sabaqa bayanuhu qariban. Wa qad dzakara lahum Syekh maziyatain. Syekhul Islam menyebut dalam poin ini dua keistimewaan para sahabat yang ikut bai'atur ridwan. Yang pertama, al-ula annahu la yadkhulun nara ahadun minhum. Tidak ada seorang pun dari mereka yang masuk neraka. Wa dalilu dzalik, ya, dalilnya ma fi sahih Muslim min hadisi Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul SAW bersabda, la yadkhulun nara ahadun bai'a tahta asy-syajarah. Wasanya keistimewaan yang kedua, anallaha qad radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Dalilnya surat Al-Fatah ayat 18, laqad radhiyallahu anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah ridho terhadap orang-orang yang beriman ketika membaiat dirimu wahai Nabi Muhammad di bawah sebuah pohon. Nah, sekali lagi, ini keistimewaan para sahabat yang ikut bai'atu ar-ridwan, dan sekali lagi wajib kita meyakini para sahabat semuanya mulia, namun ada dari mereka yang lebih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lainnya. Kemudian wa kanu aktsar min alfi wa arba'i mi'a hadza bina ala sahih fi adadin wallahu alam. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu tadi tentang individu-individu para sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau tadi kan secara umum, para sahabat yang ikut perang Badar, para sahabat yang ikut bai'atur ridwan. Secara umum, ini secara individu yang mulia di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yashhaduna bil jannati liman syahidalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka Ahlussunnah bersaksi ataupun mengimani, meyakini bahwasanya orang-orang yang telah disaksikan oleh Rasul termasuk penghuni surga, maka Ahlussunnah pun apa? Membenarkannya. Ya, sebagaimana ciri Ahlussunnah berputar bersama apa? Sunnah Rasul. Kemana sunnah Rasul apa? Berputar. Rasul mengatakan Abu Bakar fil jannah, Rasul mengatakan Abu Bakar di surga, Umar fil jannah, dan seterusnya. Dari 10 sahabat, maka Ahlussunnah mengatakan mereka pasti masuk surga. Sekali lagi, ini adalah manhaj Ahlussunnah, mengikut kapan, kemana Rasul itu mengatakan hal tersebut. Kal asyrah, seperti 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nanti akan disebutkan nama-namanya. Wasabit ibn Qais ibn Syammas. Demikian pula sahabat Rasul yang lain seperti Sabit bin Qais bin Syammas wa ghairihim. Kenapa kok ada istilah 10 sahabat yang dijamin masuk surga padahal masih banyak yang lainnya? Kata para ulama, karena mereka ini yang 10 disebut dalam satu redaksi hadis. Adapun yang lain seperti Sabit bin Qais bin Syammas dalam riwayat yang lain. Makanya kita isyaratkan tadi Rasul mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, sampai 10 sahabat Rasul disebut dalam satu redaksi hadis. Maka muncul istilah
10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini kita wajib untuk mengatakan dan meyakininya. Ini juga sekaligus membantah tadi kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah yang sudah menvonis sahabat-sahabat tersebut murtad, kemudian menvonis mereka juga masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Seperti yang sudah kita sering sampaikan dari tokoh mereka di abad ini, ya, yang namanya kalau tidak salah Yasir Habib laknatullah alaih, dia mengatakan ya ketika talqin mendikte orang masuk agama Syiah Rafidah, dia mengatakan asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Naudzubillah min dzalik. Dia mengatakan aku bersaksi bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah di neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi Syiah Rafidah sungguh benar ucapan ulama Ahlus Sunnah, mereka kufar, mereka orang-orang kafir, mereka murtadun sebagaimana kata Imam Malik dan yang lainnya. Ya, di antaranya kata tadi, ya, bagaimana sahabat yang paling mulia yang dijamin masuk surga, malah sebaliknya kata mereka masuk neraka. Ya, tidak lain karena tadi mereka memang betul-betul musuh Islam, musuh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, amma man lam yashhad lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bil jannah fala yashhaduna lahu. Adapun yang tidak ada persaksian dari Rasul, ya, orang itu masuk surga, maka Ahlus Sunnah pun tidak menyaksikan. Dan ini juga berkaitan dengan semua manusia. Ini juga ada pembahasan masalah menghukumi orang masuk surga, masuk neraka. Ini bukan hanya dari golongan sahabat saja. Ya, sekali lagi, secara umum, yang tidak ada dalil khusus ya tentang orang itu masuk surga atau masuk neraka, tidak boleh kita menvonis. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal azan. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis. Tadi suara apa tadi itu? Hah? Peringatan. Taib. Oh, adzan imsak. Taib. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ahlus Sunnah sekali lagi tadi berputar bersama sunnah Rasul. Kemana sunnah Rasul berputar? Sunnah Rasul mengatakan fulan secara individu masuk surga atau masuk neraka, kita ikut menvonisnya secara individunya. Kalau tidak ada ya sudah kita diam. Sebagaimana ini banyak dibahas oleh para ulama juga dalam kitab-kitab akidah, sebagaimana kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wala nunazzilu ahadan minhum jannatan wala nara. Kita tidak menvonis seorang pun masuk surga ataupun masuk neraka. Ini juga sekaligus bantahan kepada ahli bid'ah yang suka menuduh ya salafiyin yang mereka namakan salafi wahabi, suka menvonis ya di luar golongan mereka masuk neraka karena suka membaca kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Padahal itu adalah sabda Rasul. Itu bukan karangan salafi wahabi. Hadisnya dalam sahih ya Muslim dalam Kitabul Jum'ah. Namun itulah alil bidah kadzabun. Ya, adapun hadis itu hanya ancaman secara umum, bukan menvonis individu yang berbuat bid'ah fulan dan alan. Tidak ada dari salafi ya atau salafin menvonisnya masuk neraka. Jangankan orang lain, ya kita sendiri tidak tahu kemana nanti nasib kita di akhirat. Kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Ini sekali lagi pembahasan berlaku umum, ya, bukan hanya tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini semua sahabat ya mereka dijanjikan oleh Allah ampunan dan pahala yang sangat besar. Ya, demikian pula dengan surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita menvonis secara umum ya orang-orang yang beriman pasti masuk surga secara umum. Paham? Namun individu si fulan dan alannya kita tidak tahu. Demikian pula secara umum orang kafir pasti masuk neraka.
Innal ladzina kafaru min alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Adapun si B, si C-nya kita tidak bisa menvonisnya. Sudah? Adzan. Hah? Sudah? Saya wallahu taala alam. Saya ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, amma man lam yashhad lahu Rasul sallallahu bil jannah fala yashhaduna lahu. Adapun orang-orang yang tidak dipersaksikan Rasul secara individunya dengan surga, maka Ahlussunnah pun tidak mempersaksikannya. Li'anna fi hadza taqawwulan 'ala Allah. Karena dalam hal itu ada bentuk berdusta atas nama Allah atau lancang berbicara atas nama Allah. Urusan akhirat ini urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah gaib. Sekali lagi, kita tidak tahu, jangankan orang lain, diri kita saja kita nggak tahu, apalagi orang lain. Ya, maka sekali lagi, kecuali kalau ada nas secara khusus tadi, ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, kita yakini mereka memang pasti masuk surga. Sebaliknya Abu Lahab di neraka, tabat yada Abi Lahabin wa tab. Ya, demikian pula dengan Abu Talib. Ya, dan yang lainnya dari orang-orang yang memang divonis Rasul masuk neraka secara individunya. Adapun ya sekali lagi yang tidak ada nas khusus tidak boleh menvonis secara individunya, meskipun jelas-jelas dia kafir di mata kita, ya, di mata kita. Ya, ada tetangga atau bahkan mungkin kerabat atau teman dahulu mati di atas Nasraniyah. Kita tahu dia mati di atas Nasraniyah. Tidak pernah dia pindah ke agama Islam misalnya. Secara pengetahuan kita, tetap tidak boleh mengatakan pasti dia di neraka. Karena bisa jadi dia masuk Islam dalam keadaan sembunyi-sembunyi, kita tidak tahu. Sebagaimana kisah Raja Najasyi. Keluarganya pun nggak tahu dia masuk ahli Islam. Ya, sekali lagi urusan individu masuk surga, masuk neraka, tidak boleh menvonisnya kecuali tadi kalau ada dalil khusus tentangnya. Kalau secara umum boleh atau tidak? Nah, wajib. Orang mukmin pasti di surga, orang kafir pasti di secara umum. Jangan gagal paham, ya. Jangan gagal paham. Nanti dikira nggak boleh mengatakan orang kafir di neraka. Ya, sekali lagi hati-hati. Jangan gagal paham. Yang nggak boleh itu apanya? Secara memastikan secara individu. Kalau memastikan secara umum orang kafir di neraka boleh enggak? Sekali lagi hati-hati, ya. Harus dibedakan. Menvonis secara umum orang kafir di neraka wajib itu adalah firman Allah tadi. Ya, menvonis orang mukmin secara umum di surga, iya wajib. Adapun si B, si C-nya, ya sekali lagi ini kita serahkan kepada Allah, kecuali kalau ada nas dalil khusus tentangnya. Paham dong? Karena kalau kita menvonis orang tanpa ada dalil khusus, ya menvonis secara person, itu bentuk tadi berdusta atas nama Allah atau tadi ya ngelancangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pernah juga terjadi. Ya, sebagaimana yang Rasul kisahkan, ada dua orang bersaudara yang kakaknya rajin ibadah, adiknya ahli maksiat. Setiap kali adiknya berbuat maksiat, kakaknya menasihati, aksir, berhentilah, tobatlah. Sang adik tidak mau berhenti, tidak mau bertobat. Sampai kakaknya putus asa, sambil mengatakan ente mati masuk neraka. Ya, Allah pun wafatkan kedua-duanya. Yang kakaknya dimasukkan neraka, yang adiknya masuk surga. Di antara sebabnya tadi kakaknya lancang menvonis adiknya atau saudaranya masuk neraka. Ini sekali lagi hati-hati, ini masalah besar dalam mata syariat. Makanya kata Syekh, lakin yarjuna lil muhsinin wa yakhafuna al musi. Kita hanya bisa berharap orang yang kelihatannya baik semoga di surga. Adapun yang dia ahli maksiat sampai mati dalam keadaan maksiat, kita khawatir
memastikan tidak boleh. Dan ini kata beliau, wahada aslun min usul akidah. Ini salah satu prinsip dari prinsip-prinsip apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini juga yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah Tahawiyah. Wa narju lil muhsinina minal mu'minin an ya'fu anhum wa yudkhiluhumul jannata birahmati wa la na'man lahum wa la nashhad lahum bil jannah. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, kita hanya bisa berharap bagi yang berbuat kebaikan, semoga Allah mengampuni mereka, memasukkan mereka ke dalam surganya dengan rahmatnya. Namun kita tidak bisa menjaminnya, tidak bisa menvonisnya pasti masuk surga. Ya, masalah memastikan individu surga neraka, ini sekali lagi bukan urusan kita. Tidak ada hak, ya, kecuali tadi kalau ada dalil khusus tentangnya. Di antara yang pasti masuk surga, kata Rasul tadi 10 sahabat. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah ibn Jarrah, wa Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhum. Ya, sekali lagi karena 10 nama ini langsung Rasul sebut dalam satu redaksi hadis. Wa qasahal ahadits bisyahada li haulil bil jannah. Ya, telah sahih hadis tentang tadi ucapan Rasul Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, sampai yang 10 tadi. Adapun ucapan Syekhul Islam di antara yang pasti masuk surga juga yang Rasul juga vonis, yaitu Thabit bin Qais bin Syammas. Huwa khatibu Rasul sallallahu. Beliau adalah khatibnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau juru bicaranya Rasul sallallahu. Wa bisyaratu bil jannah. Beliau juga diberi kabar gembira oleh Rasul dengan surga. Artinya Rasul sudah menjamin beliau masuk surga. Ya, wa bisyaratu bil jannah tsabitatun fi Sahih Bukhari. Adapun kabar gembira yang Rasul sampaikan kepada Thabit bin Qais bin Syammas itu ada dalam Sahih Bukhari. Kalau ringkasnya ini berkaitan dengan surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mengeraskan suara kalian di atas suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ila akhir ayat. Thabit bin Qais bin Syammas secara tabiatnya dia keras suaranya, maka dia sangat amat khawatir termasuk ke dalam apa ayat yang mengancam antah batu amalukum, yang akan gugur amal perbuatan kalian kalau apa mengeraskan suara di hadapan Rasul SAW. Beliau pun mengucilkan diri. Rasul pun mencari beliau. Diutuslah sebagian sahabat untuk menanyakan kenapa kok beliau tidak terlihat oleh Rasulullah SAW. Beliau pun mengatakan, aku termasuk penghuni api neraka. Karena apa? Mengeraskan suara di hadapan Rasulullah SAW. Ketika Rasul diberitahu oleh para sahabat tentang keadaan Thabit bin Qais bin Syammas, kata Rasul, bal huwa min ahlil jannah. Bahkan beliau itu termasuk penghuni surga. Ini sekali lagi sabda Rasul menunjukkan beliau secara individunya pasti masuk surga. Maka Ahlussunnah pun meyakini beliau juga tadi masuk surga. Wa qalu wa ghairu minas sahaba ay ghairu man dzukir mimman akhbara sallam anna fil jannah ka Ukasha bin Mihsan. Di antara yang lain juga Ukasha bin Mihsan, sahabat Rasulullah SAW yang ketika Rasul menyampaikan hadis ada 70.000 umat beliau yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku termasuk bagian daripada mereka. Kata Rasul, bu anta minhum, engkau termasuk apa? Dari golongan mereka. Ini juga wajib kita yakini, beliau pasti masuk surga. Demikian pula dengan Abdullah bin Salam dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak bersama para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.